Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Dari awal channel ini, channel manusia plural, saya bangun sengaja untuk mengkanter opini, untuk mengkanter narasi, untuk mengkanter tulisan yang layak menurut pikiran saya itu dikanter, itu digugat, itu dipermasalahkan. Karena di era media sosial ini, kita sebagai masyarakat ya punya ruang untuk sama-sama berekspresi, menyuarakan pendapat kita. Karena sangat banyak sekali orang yang menyerang pribadi Presiden Jokowi. Dan saya sebagai warga negara Indonesia yang mudah-mudahan baik, itu melihat pimpinan saya kemudian dilecehkan, dihinakan, direndahkan. Mau bagaimana negara ini dihargai oleh orang lain sementara masyarakatnya mengejek, meledek, menghina, merendahkan presiden kita. Ya, faktanya dunia menghargai Indonesia dan ada sebagian kelompok kecil di republik ini yang selalu mengejek, meledek, menghina presiden. Maka saya sebagai warga Indonesia yang satu kali lagi mudah-mudahan baik, saya insya Allah taat aturan segala macam. Rasanya nggak sudi, rasanya nggak terima bila presiden terus diseperti-itukan. Nah sekarang saya akan hadir untuk mengkanter, ya, untuk menguji, untuk membatalkan salah satu tulisan provokasi dari Ahmad Khozinuddin. Siapa hakimnya? Ya kalian. Siapa hakimnya? Ya kita sebagai masyarakat. Siapa hakimnya? Ya publik. Ketika mereka mengatasnamakan masyarakat, maka kita pun sama mengatasnamakan masyarakat. Karena kita bagian daripada masyarakat. Karena kita bagian daripada publik. Yang punya hak untuk juga sama bersuara. Sekarang mereka menyerang DPR. Ya, setelah tidak mempan melakukan people power. Karena tidak punya power mereka. Sekarang mereka menyerang DPR. Ya, menggugat, menuntut untuk mandat Jokowi dicabut dengan alasan mosi tidak percaya. Mari kita baca sama-sama. Dan mari kemudian adu logika antara saya dengan Khozinuddin. Siapa yang mampu bisa diterima oleh benak masyarakat? Logika siapa yang bisa diterima oleh benak publik? Mari kita uji. Mari kita baca sama-sama tulisannya, saudara. Dari Khozinuddin, ideolog HTI, saya harus tegaskan ini. Segala apa bentuk provokasi akan saya kemudian lawan. Gak bisa. Tulisan mereka itu gak berdiri utuh tanpa ada yang mengkanter, tanpa ada yang menggugat, tanpa ada yang membatalkan. Harus ada yang menggugat, harus ada yang membatalkan, harus ada yang mengkanter. Karena kita sama sekali tidak terwakili oleh mereka. Gak mewakilkan kepada mereka, enggak. Kita baca coba nih. DPR mandul. Rakyat ajukan mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi oleh Ahmad Khozinuddin. Pertama, menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Saya harus gugat tulisan ini. Kenapa? Karena dia mengatasnamakan, coba kita baca pelan-pelan ya, DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat. Mereka mungkin iya mengatasnamakan rakyat, sah-sah saja. Karena sama bagian daripada masyarakat. Cuma persoalannya, berapa besar aspirasi yang mereka bawa? Berapa jumlahnya? Itu pun perlu hitung-hitungan. Kalau hanya kemudian ada kebencian 1 orang, 2 orang, 50 orang, 100 orang, bahkan 100.000 orang dari ratusan juta orang, ya, maka ini nggak perlu ditanggapi. Ngapain repot-repot ditanggapi? Kalau semua lapisan masyarakat menginginkan hal yang sama seperti Khozinuddin dan kawan-kawan, maka perlu DPR mempertimbangkan. Ya, ini kan dari dulu hanya kelompok mereka yang juga punya ideologi terlarang di republik ini, lalu ingin mengajukan gugatan, lalu ingin memakzulkan Jokowi. Ngapain harus diterima aspirasinya? Wong mereka pembenci. Bukan benar-benar objektif melihat pemerintahan hari ini. Sedari awal, mereka sangat subjektif kok.
Ya, kenapa subjektif? Mereka punya pemahaman yang keliru di Republik ini. Siapapun presidennya, ya, siapapun presidennya, mereka akan lawan. Kenapa? Karena sedari awal pikiran mereka tidak mau menerima negara ini, tidak mau menerima Pancasila, tidak mau menerima Bhinneka Tunggal Ika. Itu sedari awal. Maka siapapun presidennya, dia akan gugat, mereka akan gugat. Dan ini mesti kita lawan sama-sama. Sebagai masyarakat yang paham Pancasila, yang paham NKRI, yang paham Indonesia, kita harus melawan mereka. Kita harus melawan mereka. Jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Ya, kita diklaim oleh mereka. Rakyat kan kita juga sama bagian daripada. Mereka mengaku atas nama rakyat. Kan goblok. Coba kita lanjut nih. Pada butir pertama petisi mosi tidak percaya dan cabut mandat Jokowi dari poros pembebasan bangsa dan negara yang dibacakan Pak Amin Rais. Sengkuni ini. Amin Rais menjadi salah satu aktor pelopor urusan ini. Amin Rais juga saya kira dimanfaatkan oleh geng Khosinuddin dan kawan-kawan. Ketika Amin Rais lahir dari rahim Muhammadiyah, saya yakin tidak sama ideologinya seperti mereka. Tetapi hanya karena mengumbar nafsu politiknya, menjalankan visi misi politiknya, nafsu bejat politiknya, maka mereka bergabung. Dia bergabung. Nah ini. Jadi ada tujuan yang sama dengan motif yang berbeda. Tujuannya sama, kekuasaan. Amin Rais pengen kekuasaan. Kemudian Khosinuddin the Gang juga sama ingin kekuasaan. Cuma motifnya berbeda. Amin Rais karena hasrat politiknya dan kutukan Gus Dur. Nah sementara Khosinuddin dan kawan-kawan didasarkan pada ideologi terlarang di Republik ini. Yang mestinya orang-orang seperti Khosinuddin ini ditangkap sedari dulu. Ya, organisasinya jelas terlarang di Republik ini. Masa ideologinya tetap dibiarkan hidup, dihidupkan, sengaja disebarkan? Masa seperti itu? Gak matching dong. Kalau organisasinya dianggap terlarang, ya meresahkan segala macam, maka para ideolognya mestinya ditangkap. Karena yang berbahaya itu bukan cangkangnya, organisasi itu yang cangkang, hanya wadah. Isinya yang berbahaya, ideolognya yang berbahaya. Ketika HTI dibubarkan, mereka bisa ya membuat wadah yang lain, tetapi isinya sama, provokasinya sama, ideologinya sama. Ini kan gak matching. Kalau organisasinya dianggap terlarang, maka orangnya juga sama, harusnya dilarang. Cara pandang ideologinya mestinya kemudian dilarang. Orang-orangnya mestinya kemudian diciduk. Kalau yang benar seperti itu, kecuali kalau tidak dilarang. Kalau tidak terlarang organisasinya, ya silakan hidup, berkeliaran, menyebarkan doktrin ideologinya. Ini kan organisasinya dilarang, tapi orang-orangnya dibiarkan hidup, menyebarkan doktrin. Ini apa-apaan? Nah, di satu sisi di sini saya menyalahkan pemerintah. Coba kita lanjutkan baca nih. DPR RI mestinya menjalankan alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Kalau DPR menjalankan fungsinya, minimal menganulirkan hak angket terhadap berbagai dugaan pelanggaran konstitusi Jokowi. Meskipun hasil akhir tidak sampai pada hak penyampaian pendapat, untuk membawa perkara Jokowi ke MK, rakyat masih bisa maklum dan masih memiliki kepercayaan kepada DPR. DPR masih dianggap bisa bekerja, menjalankan amanah untuk meneruskan aspirasi rakyat yang meminta pertanggungjawaban Jokowi. Banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Mulai cawe-cawe Pilpres 2024 dan dugaan penjagalan pencapresan Anies Baswedan, upaya pembegalan Partai Demokrat, penyalahgunaan alat negara, polisi, jaksa, dan KPK untuk strategi pemilu dan Pilpres 2024, terbitnya Perpu Cipta Kerja, pemecatan hakim MK, hingga dugaan ijazah palsu Jokowi yang melalui pengadilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ijazah asli Jokowi tidak ada. Bahkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah membatalkan putusan kabar bohong ijazah palsu yang dikeluarkan oleh putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Itu artinya ijazah palsu Jokowi bukan kabar bohong. Kalau bukan kabar bohong, bukankah benar apa yang diungkapkan Bang Tri bahwa ijazah Jokowi palsu?
untuk mengakhiri polemik, sebenarnya mudah saja bagi DPR untuk mengaktifasi hak angket, memanggil Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya dalam rapat paripurna DPR. Kalau ijazahnya ada, selesai. Kalau ijazahnya tidak ada, seperti di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, maka DPR harus meningkatkan status hak angket ini menjadi HMP dan membawa perkaranya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sayang, itu semua tidak dilakukan DPR. DPR tidak mengambil peran sebagai wakil rakyat, tetapi malah mengambil saran sebagai bodyguard kekuasaan Jokowi, alat stempel dan legitimator kezaliman Jokowi. Maka apa boleh buat? Rakyat terpaksa menyampaikan aspirasi secara langsung karena merasa tak terwakili oleh DPR. Rakyat, saya sebel kok. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mereka wakili itu cuma paling banyak banter juga 1.000, 10.000 dari ratusan juta. Itu perampok. Kalau bahasa kayak Jimad ini, mereka ini perampok rakyat yang selalu mengatasnamakan rakyat. Padahal motifnya kepentingan kelompok dia. Dan kalian, kita sebagai rakyat mestinya menggugat. Bersuara, menggugat. Karena kita sama sekali tidak terwakili oleh mereka. Dan tidak mewakilkan kepada mereka. Gugat itu. Kita harus berani bersuara, menggugat. Jangan coba-coba atas nama rakyat. Saya rakyat tidak terwakili oleh kalian kok. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setidaknya ada 33 tokoh yang terlibat dalam penyampaian aspirasi mosi tidak percaya dan cabut mandat kekuasaan Jokowi. Nama-nama tokoh tersebut dibacakan satu persatu oleh Pak Amin Rais, yaitu Amin Rais, Ahmad Khozinuddin. Ini para ideolog ini Amin Rais. Aneh saya. Dia melacurkan ideologinya demi kepentingan syahwat nafsu politiknya. Ini semua tokoh-tokoh orang HTI ini. Satu yang menculaknya Amin Rais. Sudah kehabisan cara, kehabisan strategi untuk kuasa Amin Rais. Sehingga cara yang terakhir meskipun jorok, menjijikan, melacurkan ideologi, dia lakukan. Benar-benar sengkuni. Benar-benar orang tua yang sudah tidak tahu malu. Weslah. Gugatan kita sederhana. Kalian tidak bisa ngeklaim atas nama rakyat. Karena mayoritas masyarakat sama sekali tidak terwakili oleh kalian. Paham ya? Itu. Jangan coba-coba kau perusak, perampok atas nama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.